Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Desma Hidayati Fataruba, kelas A semester 6, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kimia, Universitas Hairun Ternate. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal saya mengenai pengembangan model pendidikan bagi anak yang berbakat. Nah, salah satu tujuan saya untuk membuat proposal ini adalah untuk memenuhi syarat atau tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu metodologi pendidikan kimia, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zulkifli Zamzam, MSc. Jadi di sini saya mulai dari pertama, yaitu latar belakang. Jadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini mengamatkan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, yaitu dari pasal 5 ayat 4. Nah, di samping itu juga dikatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya berdasarkan pasal 12 ayat 1b. Kemudian lanjut pada rumusan masalah di sini, bagaimana pengembangan potensi anak berbakat di sekolah dan kecakapan dengan berinteraksi dengan teman-teman maupun guru. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh dalam diri anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Kemudian tujuan penelitian di sini agar mereka menguasai sistem konseptual yang penting sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, memiliki keterampilan yang menjadikannya mandiri dan kreatif. Yang ketiga, mengembangkan kesenangan dan kegairahan belajar untuk berprestasi. Nah, kemudian di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini untuk mengembangkan beberapa pelayanan khusus untuk diberikan kepada anak-anak yang berbakat. Nah, kemudian kita masuk pada definisi anak berbakat, ya. Pada tujuan teorinya di sini yaitu anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan yang unggul dan mampu memberikan prestasi yang tinggi. Anak berbakat memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk membantu mereka mencapai prestasi sesuai dengan bakat-bakat mereka yang unggul. Nah, istilah-istilah yang tertulis yang melukiskan anak-anak berbakat, cerdas atau cemerlang yaitu jenius, talent, gifted, dan break. Nah, terdiri dari 4 istilah ya di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan bukan salah satu ya. Dari sini saya akan menjelaskan keempat istilah ini. Nah, pada istilah di sini yang pertama yaitu jenius, ya. Jenius ini digunakan pada mereka yang memiliki kemampuan unggul. Nah, kemampuan unggul berhasil mencapai prestasi yang luar biasa gitu, memberikan sumbangan yang orisinal dan bermutu. Nah, serta mempunyai makna yang universal atau mantap. Nah, kemudian yang kedua yaitu talent, suatu bakat khusus yang tidak selalu menghasilkan prestasi yang luar biasa, tidak perlu orsini atau dampak yang universal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gifted atau berbakat. Nah, di sini anak-anak ini mempunyai kesamaan dengan jenius ya, karena keduanya itu berkaitan dengan kualitas intelektual. Nah, namun berbakat belum tentu terwujud dalam suatu karya unggul yang mendapat pengakuan universal. Jadi tidak semua anak berbakat merupakan anak jenius. Nah, yang keempat yaitu break atau superior, merujuk pada karakteristik seseorang yang memiliki inteligensi yang tinggi. Nah, berikutnya ciri-ciri anak berbakat. Nah, pada anak-anak berbakat ini biasanya ditandai pula dengan beberapa kemampuan khusus ya. Nah, kemampuan ini terdiri dari 5 kemampuan. Nah, yang pertama
kemampuan intelijensi umum yang sangat tinggi. Biasanya ditunjukkan dengan perolehan tes intelijensi yang sangat tinggi. Misal IQ di atas 120. Nah, yang kedua yaitu bakat istimewa dalam bidang tertentu. Nah, misalnya bidang bahasa, matematika, seni, dan lain-lain. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan prestasi istimewa dalam bidang-bidang tersebut. Nah, yang berikutnya, yang ketiga yaitu kreativitas yang tinggi dalam berpikir, yaitu kemampuan untuk menemukan ide-ide baru. Yang keempat yaitu kemampuan memimpin yang menonjol, yaitu kemampuan untuk mengalahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir di sini, prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lainnya itu misalnya dalam seni musik, drama, tari, lukis, dan lain-lainnya. Berikutnya, tanda-tanda umum anak berbakat itu anak yang memiliki bakat istimewa seringkali memiliki tahap perkembangan yang tidak serentak. Nah, ia juga dapat hidup dalam berbagai usia perkembangan. Misalnya, anak berusia 3 tahun jika bermain dengan ia itu terlihat seperti anak seusianya. Tetapi jika sedang membaca, ia menampilkan sikap seperti anak yang berusia 10 tahun. Jika mengerjakan soal matematika, ia seperti anak berusia 12 tahun. Dan jika berbicara seperti anak berusia 5 tahun. Nah, itu tanda-tanda umum anak yang berbakat. Umumnya itu ya. Jadi, yang berikutnya kebutuhan dan pelayanan anak berbakat. Nah, pada kebutuhan dan pelayanan anak yang berbakat ini terdiri atas 4, yaitu di sini kebutuhannya itu adalah menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Yang kedua yaitu homeschooling. Nah, homeschooling ini atau pendidikan non-formal di luar sekolah. Nah, yang keempat, menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Kemudian yang keempat yaitu membangun kelas khusus untuk anak-anak berbakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan keempat kebutuhan dan pelayanan anak berbakat ini. Kebutuhan dan pelayanan anak berbakat ini yang tadi saya sudah membacakan dari keempat itu, di sini saya akan menjelaskan secara detailnya lagi, yaitu yang pertama menyelenggarakan program akselerasi khusus untuk anak-anak berbakat. Nah, program akselerasi ini yaitu dengan cara lompat kelas. Nah, artinya anak dari taman kanak-kanak misalnya tidak harus melalui kelas 1 sekolah dasar tetapi langsung ke kelas 2 atau bahkan ke kelas 3 sekolah dasar. Nah, yang berikutnya yaitu homeschooling atau pendidikan non-formal di luar sekolah. Nah, cara lain yang dapat ditempuh selain model akselerasi adalah memberikan pendidikan tambahan di rumah atau di luar sekolah yang sering disebut dengan homeschooling. Nah, dalam homeschooling ini orang tua atau tenaga ahli yang ditunjuk bisa membuat program khusus yang sesuai dengan bakat istimewa anak yang bersangkutan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyelenggarakan kelas-kelas tradisional dengan pendekatan individual. Nah, dalam model ini biasanya jumlah anak per kelas harus sangat terbatas sehingga perhatian guru terhadap perbedaan individual masih bisa cukup memadai. Misalnya maksimum 20 anak. Kemudian yang keempat yaitu membangun kelas khusus untuk anak berbakat. Nah, di sini dalam hal ini anak-anak yang memiliki bakat atau kemampuan yang kurang lebih sama dikumpulkan dan diberi pendidikan khusus yang berbeda dari kelas-kelas tradisional bagi anak-anak pendidikan bagi anak-anak seusianya. Nah, yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya bakat seseorang atau bakat anak itu sendiri. Nah, faktor-faktornya di sini terdiri dari 3. Nah, yang pertama itu
keadaan lingkungan seseorang, seperti kesempatan, sarana dan prasarananya yang tersedia, sejauh mana dukungan dan dorongan orang tua, taraf sosial ekonomi orang tua, tempat tinggal di daerah perkotaan atau di pedesaan, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu keadaan dari diri orang itu sendiri, seperti minatnya terhadap suatu bidang, keinginannya untuk berprestasi, dan keuletannya untuk mengatasi kesulitan atau rintangan yang timbul. Yang ketiga yaitu tingkat kecerdasannya atau intelijensi. Kecerdasan ditentukan baik oleh bakat bawaan berdasarkan gen yang diturunkan dari orang tuanya maupun oleh faktor lingkungan, termaksud semua pengalaman dan pendidikan yang pernah diperoleh seseorang, terutama tahun-tahun pertama dari kehidupan mempunyai dampak terhadap kecerdasan seseorang. Nah, berikutnya yaitu kita masuk pada metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdiri dari dua, yaitu desain penelitian dan juga prosedur pengembangan. Nah, pada metode penelitian ini yaitu pada bagian desain penelitian, saya menggunakan metode penelitian dengan pengembangan research and development atau research and development. Sugiono menjelaskan penelitian dan pengembangan R&D ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan rancangan produk tertentu mengenai efektivitas, validitas rancangan yang telah dibuat sehingga produk menjadi teruji dan dapat dimanfaatkan oleh umum. Nah, kemudian prosedur pengembangannya ini merupakan langkah-langkah yang harus diikuti sebelum menghasilkan sebuah produk. Dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah dari Bord and Gel. Nah, baik, mungkin presentasi proposal saya sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.